Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana ini keadaan kalian hari ini teman-teman ya? Mungkin teman-teman semua udah pada senyum-senyum sendiri ya kayak orang gila gitu kan, karena portofolio mungkin udah mulai mantap jiwa gitu teman-teman ya. Oke, market cap aja udah menunjukkan perform yang positif ya. Fair and Great Index berada di area 52. Berarti dalam kondisi apa? Netral bro ya. Ya intinya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri di area 93.400-an naik sekitar 6% dalam 24 jam ya. Mantap jiwa nih untuk Bitcoin ya. Nice price target daripada Bitcoin adalah di area 95 something. Kalau dia mampu mempertahankan kinerja harga di area 95 something, tidak menutup kemungkinan target berikutnya adalah di area 100 dolaran teman-teman ya, 100 ribu maksudnya. Nah, kita lihat untuk altcoin lainnya seperti Ethereum, XRP, BNB, Solana, dan masih banyak lagi altcoin lainnya. Kali ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Mantap. Nah, oke kawan-kawan ya, dengan kinerja market yang seperti ini, kita akan membahas salah satu altcoin yang fenomenal ya. Kalau menurut saya pribadi sih jangan dijual murah gitu teman-teman, karena prospek kedepannya kayaknya bakal mahal gitu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, di mana Paul Agnew itu udah secara resmi dilantik ya teman-teman itu sebagai ketua SEC. Nah, di mana SEC di Amerika Serikat kayaknya kali ini pro dengan kripto teman-teman ya. Jadi ini akan merupakan administrasi yang pro kripto, mantap jiwa ya. Mungkin SRP ini akan segera lolos nih dari gugatan SEC. Semoga saja teman-teman ya. Dan berikutnya teman-teman ya, di mana SRP adalah salah satu koin dengan utilitas paling banyak via Bloomberg teman-teman ya. Dan di sini dibandingkan dengan Bitcoin juga nih. Bitcoin adalah penyimpanan nilai, tetapi SRP memiliki kegunaan yang nyata. Tidak ada keraguan tentang hal itu. CEO Theo Krium teman-teman ya. Akankah SRP mengungguli Bitcoin pada tahun 2025? Nah, kalau kita berbicara Bitcoin apa SRP mengungguli Bitcoin, mungkin dari segi volumenya itu bisa teman-teman, tapi kalau dari segi price-nya belum ya. Belum, jauh banget bro ya. Raja dari segala raja adalah Bitcoin ya kan, sampai dia brojol sampai saat ini ya, nggak ada yang bisa menggeser posisi daripada Bitcoin juga gitu kan. Mungkin kalau dari segi apa ya, persentase kenaikan mungkin bisa teman-teman, semisal Bitcoin naik 6%, XRP naik sekitar 100%, 200%. Nah, kayak gitu bisa gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya berpikir untuk menjual XRP. Pakar mengungkapkan 5 alasan menarik untuk memegang sekarang. Oke, jadi harga XRP saat ini kan berada di area 2,5 dolaran lah ya. Intinya di kepala 2 dolaran, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Oke. Di tengah tren pasar yang bullish karena kejelasan hukum Ripple dan peluncuran stablecoin menunjukkan kenaikan jangka panjangnya, teman-teman. Nah, untuk jangka panjangnya SRP ini masih ada prospek bullish gitu kan. Nah, jadi di sini oke lah, kita boleh jual SRP saat ini. Yang penting kita profit, tapi jangan 100% gitu kan. Jangan semuanya dijual dengan harga kepala 2 dolar gitu kan. Siapa tahu nih ya kan, SRP ya entah nanti di akhir tahun ini atau di pertengahan tahun ini harganya udah di atas 3 dolar. Kan nggak ada yang tahu gitu kan. Apa di area 5 dolar gitu. Nah, harga Ripple atau SRP terkonsolidasi di atas 2,15 dolar pada hari Selasa 22 April kemarin teman-teman ya. Habis itu malamnya Bitcoin mengalami kenaikan sampai di area 91 ribuan ya kan. Ya SRP dan altcoin lainnya udah mulai diberi napas. Hari ini juga udah dikasih napas. Nah, terus dengan penyelesaian sengketa hukum Ripple dengan SEC yang hampir selesai dan berbagai peningkatan ekosistem yang sedang dirancanakan, para analis kini menyarankan bahwa menahan SRP mungkin merupakan tindakan yang lebih cerdas daripada menjualnya gitu ya. Jadi berikut 5 alasan teman-teman kenapa kita harus megang SRP gitu kan. Nah, yang pertama adalah kejelasan hukum Ripple mendekati finalnya teman-teman ya. Jadi kita tahu sendirilah ya, untuk gugatan SEC dengan Ripple itu kan ada jeda kurang lebih 60 hari itu paling lama teman-teman ya. Jadi 60 hari itu bisa lebih cepat ya, tapi nggak bisa lebih lambat. Mentok itu di area 60 hari. Mungkin di area 30 hari, 40 hari bisa ya. Tapi kalau mundur dari 60 hari nggak kayaknya. Nah,
Peraturan hukum jangka panjang Ripple Labs ya, dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau yang sering kita kenal sebagai SEC telah mencapai penyelesaian akhir dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menghentikan banding yang sedang berlangsung, teman-teman ya. Dan kali ini SEC dikasih tenggang waktu kurang lebih 60 hari. Nah, analis industri meyakini hasil yang menguntungkan bagi Ripple akan memperkuat status regulasi XRP secara signifikan, teman-teman ya. Prospek XRP secara definisi diklarifikasi sebagai non-sekuritas akan memungkinkan adopsi institusi yang lebih luas dan pencatatan ulang di bursa utama Amerika Serikat, teman-teman ya. Yang kedua adalah ekspansi XRP Ledger, teman-teman ya, dipercepat dengan peluncuran stablecoin RLUSD ya dan inovasi DeFi ya kan. Ini menarik sebenarnya untuk XRP ini ya. Jadi XRP Ledger sendiri mengalami lonjakan dalam utilitas dan adopsi didorong oleh kombinasi instruktur stablecoin dan inovasi kontrak pintar. Ripple baru-baru ini mengumumkan peluncuran RLUSD atau stablecoin yang didukung dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan pada XRP Ledger dan terutama memperkuat kompatibilitas multi rantai XRP Ledger dan kredensial tingkat perusahaan. Nah, ingat ya teman-teman, mekanisme transaksinya nanti kalau dari ledger gitu kan, XRP Ledger ini akan ada ya kan mekanisme burningnya untuk XRP kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon koreksi. CTO Ripple David Scott menekankan bahwa RLUSD akan menghadirkan likuiditas terpercaya ke ekosistem XRP Ledger, sebuah langkah yang dapat menarik platform fintech dan mitra institusi yang mencari opsi penyelesaian on-chain yang lebih stabil ya. Terus secara paralel perunculan amandemen Hawk ya dalam uji coba beta XRP Ledger memperkenalkan logika yang dapat diprogram mirip dengan kontrak pintar dalam operasi buku besar asli gitu ya. Terus di sini yang ketiga adalah permintaan pembayaran lintas batas kembali meningkat. Oke, memang tujuan daripada XRP itu untuk sarana pembayaran lintas batasnya ya. Jadi proporsi nilai asli XRP pembayaran lintas batas yang instan dan berbiaya rendah semakin relevan karena koridor pembayaran tradisional menghadapi hambatan regulasi dan kenaikan biaya. Produk likuiditas sesuai permintaan ODL Ripple yang didukung oleh XRP sudah beroperasi di lebih dari 70 negara. Nah, kalau nanti kasusnya ini udah clear, teman-teman tidak menutup kemungkinan ya akan jauh lebih banyak lagi adopsi untuk XRP. Oke ya. Yang keempat adalah minat institusi mulai meningkat secara diam-diam. Oke, meskipun sentimen retail beragam, data on-chain menunjukkan akumulasi XRP yang stabil di antara dompet institusi. Selama 2 kuartal terakhir, kemitraan terkini dengan bank-bank Timur Tengah serta program percontohan di Eropa menunjukkan bahwa pelaku institusi terus memandang XRP sebagai aset strategi panjang. Nah, menarik ya. Yang kelima adalah atau yang terakhir, analis teknis mingguan XRP menyoroti target jangka panjangnya di area 3,2 dolaran teman-teman ya. Perakiraan harga XRP tetap cukup optimis karena mata uang kripto tersebut berkonsolidasi di area 2,15. Terus di sini dengan harga Ripple stabil dapat di atas garis tengah pada di area 2,14. Level ini sekarang bertindak sebagai support langsung menawarkan batu loncatan menuju resisten di area 3,09 ya. Dan tetap teman-teman ya target daripada XRP itu dari range harga 3,5 sampai di area 5 dolar dulu gitu ya. Jadi tetap semangat buat kalian semua. Salam.